Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini singkat aja, cuma 5 menit. Jadi yang ingin aku bahas adalah cari peluang dalam permainan rally atau permainan double ya. Jadi penting buat kita kalau main itu sambil ngamati lokasinya lawan. Lokasinya lawan ada di mana aja gitu. Nggak perlu kita lihat kayak diamati beberapa detik gitu ya, tapi dengan gambaran yang ini ya, kebetulan videonya juga burung ya, jadi yang samar-samar itu sebenarnya masih kelihatan kan dari sudut mata gitu. Nah itu penting kalian lihat di mana waktu lawan tuh mukul, lokasi mukulnya di mana, dan mereka pasti butuh waktu untuk ini ya, kembali ke lokasinya siap. Jadi kalau memang benar ya, biasanya orang yang trainingan tuh pasti ngerti lah. Kalau misalkan bolanya ngelob terus posisinya kiri kanan, itu kan ngelob dari titik mana dia akan maju kemana. Nah kita bisa kasih pengembalian di mana yang menyulitkan posisi itu. Misalkan lawan udah kayak kepepet terus mengembalikan, dan dia pasti akan balik ke tengah misalkan. Terus kita serangnya ke titik yang tadi yang dia kepepet, pasti susah dia untuk balik lagi. Kan habis lari ke tengah terus balik lagi ke posisi yang tadi, itu susah. Banyak teman-teman yang ngasih ini ya, kocaan dari kiri kanan selalu begitu. Padahal kalau kita acak itu lebih banyak menghasilkan poin daripada yang cuman monoton kiri kanan aja. Walaupun memang itu juga menyusahkan ya. Apalagi kalau kita jarak ketinggiannya itu juga nggak terlalu tinggi. Jadi lawan lari dari kiri ke kanan tuh agak susah karena harus cepet-cepet kan. Kalau enggak bolanya udah kena lantai. Jadi kita sebagai pemain yang menyerang itu juga harus memperhatikan faktor itu ya. Nggak boleh kasih ke titik mana, itu juga harus berpikir secara 3 dimensi. Ketinggiannya itu harus seberapa. Lalu yang aku amati dari posisinya lawan juga, pengembalian lawan itu banyak yang tanggung. Nah ini tanggung itu karena apa? Sebenarnya bisa diatasi sih, walaupun memang secara skill ya, kalau misalkan kita memang kurang latihan terus nggak bisa gitu skillnya, tapi kita sebenarnya masih bisa menang kalau walaupun skillnya itu kurang. Dengan cara ini kita pinter-pinter cari lokasi pengembalian bola, dan juga ini langkah atau timing yang tepat itu penting juga. Walaupun skill kita itu kurang, tapi kalau kita langkahnya nggak telat-telat, terus rajin melangkah, rajin ini ya, pokoknya footworknya itu bagus, itu lebih bisa menang daripada yang nggak pernah latihan footwork, cuman ngandalin skill aja. Kadang-kadang itu ya, ke pengembalian kita itu nanggung itu karena memang kita ngambilnya telat atau posisinya ngambil tuh nggak enak. Misalkan ada bola di depan kita itu dekat ya, itu kita mau ngenet gitu, tapi karena malas melangkah, akhirnya fisik atau tubuh kita itu nggak stabil. Makanya kalau ngenet, kalau pas kakinya nggak stabil, itu biasanya banyak nanggung atau malah nyangkut. Tapi kalau kakinya stabil dan memang harus cepat sih, kaki itu harus nomor 1, terus pengembalian kita pasti lebih bagus. Nah ini aku kasih tips satu lagi yang terakhir ya. Kalian tuh latihan timing atau skillnya itu sebenarnya nggak perlu terlalu lama. Cukup satu gerakan aja. Kalau kalian udah bisa menguasai satu gerakan itu, tinggal badan kita yang dimiring-miringkan aja. Jadi posisinya ngambil bola itu, kalau kita expertnya di situ ya ambil dengan posisi itu terus. Jadi kayak mungkin perumpamaan wayang lebih tepat ya. Jadi kayak wayang itu misalkan tangannya diangkat sudah kaku gitu aja ya. Terus
yang gerain kan pawangnya itu gerain wayangnya itu ke kiri dan ke kanan. Dan kita itu aja kayak gitu aja. Kalau posisinya udah bener, biasa pakai posisi itu tinggal ngayun ada voles gitu, terus posisi tangannya L gitu nggak apa-apa. Tapi yang penting badannya atau ininya kakinya kiri kanan untuk cegat bola. Dan posisi itu dipakai terus gitu. Daripada kita posisi kakinya diem, terus ini yang pinggangnya yang berubah, terus lengannya juga dipanjangin atau dipendekin gitu. Itu malah tambah rusak. Jadi itu aja sih tipsnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.